Bang Holil, tanggapan? Eh, karena itu adalah hal yang berbeda. Enggak, sekarang jelaskan begini ya. Jelaskan kenapa ketika Ariel atau Judika atau Gigi konser dengan IO, pemerintah nggak usah ikut campur. Karena- Tapi ketika komposer minta harga lagunya, pemerintah harus ikut campur. Nah, jelaskan. Oke, karena Judika atau Ariel atau Arman itu dia melakukan pekerjaan sehingga diberikan honor. Pekerjaan, kenapa dia honor? Karena dia melakukan pekerjaannya pada saat itu. Sedangkan kalau misalnya Judika nyanyiin lagunya Mas Dhaninya saat itu waktu Judika nyanyi dia sedang mengerjakan hal lain. Jadi dia mendapat imbalan atas pekerjaannya Mas Dhani yang dulu. Jadi itu namanya royalti, yaitu imbalan atas hak ekonomi yang dimanfaatkan oleh Judika. Ya, itu tahu. Pernyataannya kenapa kalau honor itu boleh deal khusus, sedangkan kalau royalti itu harus ikut aturan pemerintah karena namanya hak cipta. Kalau itu kan hukum hubungannya keperdataan. Ada kontrak antara si Bisa pidana juga. Kalau ada wan prestasi bisa pidana juga. Iya, tapi ya bisa pidana juga, tapi itu hubungan kontraktual biasa. Sedangkan kalau hak cipta, kenapa ada regulasi yang dia ngatur? Karena di dalam hak cipta itu nggak absolut kepemilikannya. Dia ada unsur pihak sosialnya buat publik, bener. Nggak ada. Ada dong. Nggak Kan, ada. kan kenapa Mas Dhani bisa punya lagu itu terus menerus nggak? Dia pada masa tertentu dia akan jadi public domain. Iya, berapa tahun? Lama dong. Betul. Iya, Tapi itu tapi jadi sekarang kan bukan public domain sekarang. betul. Tapi dia gini, karena lagu punya fungsi sosial sehingga kalau Siapa yang bilang lagu punya fungsi sosial? Nggak ada. Lagu itu fungsi ekonomi. Kalau baca undang-undang nggak ada fungsi sosial, itu ekonomi. Hak ekonomi. ada di undang-undang. Apa tuh Ada. pengertian fungsi sosial, Bang Holil? Jadi Misalnya. iya, lagu tuh punya fungsi sosial. Jadi publik juga punya hak untuk menikmati lagu gitu, sehingga intellectual property itu dibatasi. Intellectual property itu dibatasi kepemilikannya karena apa ya? Ketika serius kok lucu. Ini kalau kita baca hak cipta ya, kalau hak cipta perdebatannya adalah di mana posisi publik dan di mana posisi private gitu. Private tuh akhirnya karena kan kita mau memberikan kekuasaan kepada private ya, orang punya hak, punya kekuasaan terhadap karya cipta. Terus lalu emang di zaman dulu misalnya contoh kalau orang dia nggak seluruhnya murni ciptaan dia, kok dia bisa punya kekuasaan? Contoh ya, kita nggak nyiptain musik, kita nggak nyiptain bahasa, sonisasi, kata-kata dan lain-lain, itu kita tetap bisa, haknya itu punya kita. Padahal kan kita pakai hasil ciptaan orang lain. Kenapa hasil ciptaan yang dulu atau leluhur kita nggak bayar? Karena udah masuk ke public domain gitu. Dia udah jadi punya fungsi sosial. Jadi kita untuk membatasi antara kepentingan publik dan kepentingan private, akhirnya ada batas waktu. Walaupun di encourage ya oleh negara, oke, orang yang bikin lagu itu dia harus diberikan reward karena supaya orang giat bikin lagu. Tapi juga harus dibatasi karena pada masa tertentu ada publik yang punya hak untuk memiliki atau menikmati lagu itu.